Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, sehat? Kita hari ini bertemu kembali pada pembelajaran bimbingan konseling. Biasanya kita menyampaikannya itu mengenai bimbingan konseling ini layanan ya, jadi layanan klasikal pada bimbingan konseling. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita, sebelum kita membahas kepada tahap selanjutnya, sebelumnya marilah kita bersama-sama dulu berdoa ya. Untuk berdoa ini dipimpin oleh Kasir. Kasir di depan, berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, baiknya Ibu panggil dulu untuk kehadiran ya hari ini. Aulia Ramadan, Ahmad Aulia Rahman, Radit Nur Hidayat, Muhammad Rasid, iya, dia Eka Kausa, Khalid, Wazir Anwar, panggil Hasbi, ya Muhammad Hasbi, Sandi, Bapak Dani, ya. Ini hari ini lengkap ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang topik disiplin diri. Tapi sebelumnya Ibu ada menyampaikan materi ini ya, materi ini kepada kalian. Di mana materi yang Ibu sampaikan ini mengenai disiplin diri ini ada, Ibu sudah memberikan yang namanya gambaran untuk kalian bahwa materi yang Ibu sampaikan ini nanti kita akan mengaitkan dengan bakat minat kalian, seperti itu. Tapi Ibu bahas ya, topik hari ini mengenai disiplin diri. Nah, disiplin diri. Apakah disiplin diri itu? Nah, di sini coba perhatikan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disiplin di sini berarti melatih, ya, melatih batin dan watak supaya perbuatan yang kita lakukan itu menaati tata tertib. Disiplin diri di sini berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur.
diatur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai di dalam hidup. Nah, sampai di sini mengenai disiplin diri, kalian sudah tahu juga ya apa itu disiplin diri. Ya, di sini hubungannya disiplin diri ini dengan yang aturan ya, atau tertib. Ya, selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa kita perlu disiplin? Mengapa perlu disiplin? Di sini, coba perhatikan. Ya, disiplin diri akan terasa manfaatnya jika kita memiliki sesuatu impian dan cita-cita yang ingin dicapai. Kita harus mendisiplinkan, melatih diri untuk mengerjakan hal yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, di dunia ini dibuatlah peraturan-peraturan yang disertai hukuman yang setimpal. Nah, kalau disiplin itu biasanya hubungannya lah dengan yang namanya hukuman. Ini mengenai materi yang kita bahas hari ini lah. Hal ini tidak lain agar setiap manusia mau belajar hidup disiplin dan menaati aturan yang ada, sehingga dunia tidak kacau balau dan seseorang tidak dapat berbuat sekehendak hati. Ya, terus next. Mengapa disiplin itu sulit? Nah, yuk coba perhatikan di sini. Mengapa disiplin itu sulit? Kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Namun untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Nah, mengapa demikian? Kita lihat sini. Karena satu, manusia itu memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Yang kedua, kita selalu menganggap pekerjaan itu sebagai suatu kewajiban. Nah, kewajiban apapun, beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Nah, pepatah mengatakan kita akan lebih mudah menerapkan disiplin diri jika kita mencintai apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan. Ya, jika melakukan kegiatan yang sama dan jangka waktu yang lama. Ayo, merasakan hal seperti itu ya. Manusia itu akan merasakan bosan. Iya, nah itulah kita sebagai manusia. Pastilah akan merasakan yang namanya cepat bosan apabila kegiatan itu terus ya, rutinitas seperti itu. Nah, ya terus. Nah, bagaimana nih? Sekarang tipsnya. Tips untuk dapat hidup dengan disiplin. Dengan cara kalahkan diri sendiri. Ya. Terus apa lagi? Aulia. Lakukan kegiatan selingan sesekali di luar rutinitas. Nah. Teruskan apa lagi supaya tidak ada yang namanya di sini kebosanan. Tipsnya tuh untuk dapat hidup dengan disiplin. Apa lagi Rasid? Nah, Radit. Radit apa lagi Radit? Iya.
Salma? Iya. Buat jadwal kegiatan secara tertulis. Nah, ya, Adit ya. Buat jadwal kegiatan secara tertulis. Terus lakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang kita buat. Tetapi jangan terlalu kaku. Nah, jangan terlalu kaku. Terus berusahalah untuk selalu disiplin dengan jadwal program kegiatan yang sudah kita susun sendiri, ya. Nah, ini harus sesuai. Disiplin diri itu merupakan suatu siklus, naklah, kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi apa yang kita lakukan sesuatu itu yang secara berulang-ulang dan terus-menerus secara berkesinambungan sehingga menjadi suatu yang biasa kita lakukan. Disiplin diri dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan mengarah pada tercapainya unggulan. Unggulan apa di sini? Unggulan yang membuat kita memiliki kelebihan yang dapat kita gunakan untuk meraih tujuan hidup yang menentukan masa depan kita, ya. Nah, apa yang sudah Ibu jelaskan mengenai disiplin diri, sekarang nih Ibu tanya. Nah, yang siapa yang Ibu tanya harus siap nih untuk menjawab mengenai disiplin diri ini. Jadi disiplin diri itu yang sudah kamu lakukan apa? Sekarang ini sudah Dani ya. Apa dari yang sudah kamu lakukan nih? Disiplin diri yang kamu lakukan sudah terhadap ya? Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, bagus ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu. Terus apa lagi? Nadia? Yang sudah kamu lakukan nih disiplin dirinya. Apa sudah yang kamu lakukan? Bangun pagi lebih awal ya. Jadi tidak terlambat. Terlambat kemana supaya tidak terlambat? Ya, datang ke sekolah itu disiplin dirinya. Ya. Rasid, apa lagi? Ya, yang sudah kamu lakukan nih disiplin dirinya. Masuk kelas tepat waktu setelah jam istirahat. Iya. Sama. Apa lagi? Ada lagi? Yang lainnya yang sudah dilakukan oleh Salma? PR sesuai jadwal yang sudah diberikan dulu. Iya, bagus, mengumpulkan PR sesuai jadwal yang Sudah ditentukan dulu. jadwal yang sudah ditentukan. Iya, betul. Itu ya. Bagus tuh jawabannya. Ya. Ada lagi? Apa lagi? Ada lagi? Memakai pakaian yang rapi. Ya. Ada lagi? Apa lagi? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, apa yang sudah kalian jawab masing-masing itu merupakan cerminan contoh perbuatan disiplin diri yang sudah kalian lakukan ya. Itu sudah contohnya dan kalian sudah menerapkannya, ya kan? Ya. Dan kalian melakukannya itu secara kontinu.
Ya, berkesinambungan. Nah, sekarang ada nggak yang merasa kalian itu datang terlambat? Yuk. Bagaimana rasanya datang terlambat itu? Tadi kan datang tepat waktu. Nah, sekarang kalau terlambat itu berarti apa? Dia tidak apa? Kalau dia datang terlambat, berarti dia tidak berarti dia tidak disiplin terhadap dirinya. Ya, jadi apa yang sudah dijelaskan, dijabarkan tadi mengenai disiplin diri ini, bahwa yang namanya disiplin diri itu kuncinya itu adanya dalam diri, ya, dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita supaya disiplin diri, bagaimana supaya belajar itu kita rajin, itu kan termasuk bagian daripada disiplin diri, ya. Belajar rajin, tekun, apabila ada tugas-tugas mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, bangun pagi tepat waktu juga, supaya tepat waktu datang ke sekolah. Ya, pakaian rapi tadi, ya kan, pakaian rapi, bersih. Nah, itu bagian daripada disiplin diri. Jadi anak-anak ibu semuanya sudah yang namanya memahami, ya, disiplin diri pada dirinya. Apa yang sudah dilakukan selama ini, dia introspeksi diri. Kalau tidak ada disiplin diri, apa sih yang akan terjadi pada diri kita? Apa akan terjadi bila seseorang tidak disiplin diri? Yo, ayo, siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya, Aulia? Hidupnya tidak terarah. Hidupnya tidak Terarah. terarah, tidak teratur apabila dia tidak ada disiplin diri. Pastilah kalau kalian itu berpikirnya bila menyebutkan kata disiplin diri, pasti di sini, ya kan, disiplin diri. Nah, berarti sudah ada ini di dalam diri kita. Makanya kan diri itu disiplin diri. Berarti di dalam diri ditunjukkan dengan perbuatan, sikap yang dilakukan. Bagaimana untuk disiplin diri? Begitu juga kebalikannya apabila dia tidak disiplin diri. Jadi sebenarnya banyak sih, ya, contoh-contoh yang sudah diterapkan, yang dilakukan oleh kalian mengenai disiplin diri ini. Ya, tadi nih supaya belajarnya lebih semangat lagi. Nah, ya, supaya belajar lebih semangat lagi, masih semangat juga belajarnya, tapi supaya lebih semangat lagi kita belajarnya, ya. Nanti apa yang ibu sampaikan diikuti, ya. Nah, masih semangat? Ya, suaranya semangat? Semangat. Nanti ibu akan menyebutkan apa yang ibu instruksikan, nanti setelah itu ikuti, ya, jawab dengan semangat pagi. Nanti kalian jawab pagi. Ya. Jadi paginya ke atas, ya, bukan ke bawah, supaya semangat, ya kan? Pagi, ya. Semangat pagi. Ya. Sekali lagi, semangat pagi. Semangat, ya, alhamdulillah. Nah, sekarang nih, kalau sudah apa tema yang ibu sampaikan ini di akhir kata ini, setelah kita semua mendapat materi ini, diharapkan anak-anak ibu bisa artinya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, agar apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai dengan disiplin diri tadi. Ya, nah, sampai di sini
ada yang ingin disampaikan? Sebelumnya kita akan bagaimana nih kalian ini bisa merealisasikannya untuk disiplin dirinya, tidak hanya berupa yang namanya pertanyaan yang ibu ajukan ya, tapi juga apa yang kalian inginkan mengenai pembelajaran yang sudah ibu sampaikan sebelumnya ya, apa yang menjadi keinginan kalian ya, pembelajaran kemarin ada yang belajarnya tipe auditori ya, auditori, ada gaya belajarnya tipe kinestetik, nah ada yang gaya belajarnya tipe visual. Nah sekarang coba kalian buatkan mengenai contoh disiplin diri ya, bagaimana supaya kalian lebih tertarik lagi. Coba buat masing-masing, buatkan itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Sudah paham? Ya, sekarang kalian bisa mengerjakan ya, supaya kalian lebih mengerti lagi dan paham dengan disiplin diri ini tadi ya. Bisa kalian sesuai dengan minat bakat kalian ya. Di sini bagaimana belajarnya ya, auditori, kinestetik dan visual. Suka gambar ya? Bagus ya gambarnya ya. Apalagi itu supaya lebih senang lagi. Apa sih? Selalu membersihkan kamarmu. Anime apa itu namanya? Apa? Anime ya, gambarnya ya. Iya. Ini gaya belajar, masuk visual ya belajarnya ya. Lihat langsung ya. Buang sampah ya. Kasih. Apa itu? Dananya nih? Estetik gambar apa sih? Gambar apa? Senangnya ibu lihat belajarnya, mengekspresikan ya kalian ya, sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Ya Nadia, apa ini? Tip disiplin. Bagaimana? Oh, bukan puisi ya ini, bukan ya? Saya menyampaikan ya bagaimana sih harus disiplin diri itu tipsnya ya. Ya, ya. Salma apa ini? Belum? Ya, Salma ya. Bisa dibuat dulu apa mungkin kata-katanya bagaimana Salma? Kertas ada? Punya? Ya, kertasnya ada? Kerjakan dulu. Lihat nih. Apa ini? Oh, bercerita, bagus nih. Supaya senang belajarnya ya. Cerita, iya. Hadir? Iya. Cerita, ya. Isi. Gambar ya. Ya silakan dengan kebebasan kalian buat apa yang kalian ingin ekspresikan ya, yang ingin kalian buat.
nanti bisa disampaikan hasilnya ya. Kita di depan. Sudah memang lama ya, memang sudah lama. Sudah mulai dari usia berapa nih? Oh, memang suka mendapat ya. Ini ya. Gerakannya disiplin diri ya. Iya. Ya, ini mau bikin apa nih? Tanpa pensil Bu, dari Oh. origami. Ini untuk pensilnya. Bagus ya. Inilah kalian mengekspresikan diri kalian ya. Aku menyukai belajar dengan gaya belajar kalian masing-masing. Tempat sampah ya, ekspresikannya. Kata pensil, ini buang sampah, cuci motor, biasakan itu bersih ya. Ya, kalian bebas mengekspresikan diri kalian bagaimana di pembelajaran ini. Sini kalian bebas untuk berkarya yang kalian sukai, apa yang kalian harus lakukan sesuai dengan gaya belajar kalian. Ini kan masuk undangan ya. Ini apa ini? Oh, buang sampah di sungai. Ya. Ini hasilnya. Tips disiplin diri. Bagus satu. Terus ini.
Betul. Berarti sudah menerapkan ini ya, menerapkannya ya. Ya. Nikmati setiap detik yang kamu habiskan untuk mengerjakan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Cinta terhadap proses daripada hasilnya, besar kemungkinan untuk kamu lebih disiplin dan mencapai tujuan. Dari distraksi diaplikasikan sambil mengganggu konsentrasimu oleh hal-hal berlebihan. Hilangin distraksi tersebut. Sudah, kamu memang ini memang mengerjakan, artinya melakukan ini, tapi menjauhi ini distraksinya. Masih lagi, masih ada disiplin, belum ada lagi arahnya full ya, disiplin dirinya lah. Ini distraksi ini tadi lah. Ya. Ya luar biasa anak-anak ibu semuanya ya, mengekspresikan gaya dengan gaya belajarnya. Ini gaya belajarnya apa ini? Ayo, visual, auditory. Auditory. Ini visual ya. Ya. Jadi banyak melihat, mendengar. Kalau lihat kinestetik ya, kinestetik langsung dipraktek membuat pensil supaya rapi ya, seperti itu Aulia. Supaya rapi. Jadi rapi itu bagian daripada disiplin diri juga ya Aulia. Jadi ini nanti dijadikan satu tuh bagaimana? Pensil, ini untuk pensilnya. Jadi dibikin kayak menara itu. Oh menara, jadi ke atas ya? Oh iya, tempat masukkan dia naruh ya, naruh pensil, pulpen juga ya. Nah, berarti tinggal menyambung aja lagi tuh ya? Iya, Bu. Remnya. Berarti nanti kita di pelajaran-pelajaran berikutnya bisa ya kita terapkan kembali ya, terapkan terus nih supaya kalian itu bebas mengekspresikan ya, mengekspresikan apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran itu. Senang gak rasanya? Ya. Karena kenapa jadi senang? Karena apa yang dibuat ini? Menurut kamu kenapa? Hobi. Oh, hobi. Apa yang dibuat ini hobi. Jadi dia senang kan dengan belajar ini tadi. Kalau lihat bagaimana? Senang banget. Senang ya dengan pembelajaran seperti ini. Kenapa? Karena bisa jadi kreatif dan sesuai hobi juga, Boy. Oh, lebih kreatif dan sesuai dengan hobi. Ya kalau Nadia? Nadia dengan pembelajaran yang sesuai dengan kamu ekspresikan ini bagaimana? Dengan kamu buat ini? Senang? Ya, senangnya? Kenapa? Ya, memang lebih menyukai seperti ini ya? Ya, bagus ya pembelajarannya. Masih belum selesai. Ya, tinggal menyelesaikan lagi ya Aulia ya. Ya, untuk membuat ini tadi. Ya. Bisa
bisa di sini untuk satu orang dulu maju nih. Sesuai dengan tema kita yang disiplin diri ini. Siapa yang siap? Ya, Nadia. Ya. Ayo Nadia, sampaikan hasil kerjanya. Ya. Nadia. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini menyampaikan hasil belajar Ini tadi mengenai apa? disiplin diri Ya, karena saya gaya belajarnya apa? visual. Visual. Ya, sampaikan. Jadi ini mulai 4 tips disiplin. Yang pertama, gunakan second close. Gunakan Second close. second close ya. Terus? Yang kedua, cintai proses disiplinnya. Tiga, jauhi distraksi. Ya. Yang keempat, paksa diri supaya disiplin. Jadi dia harus memaksa diri lah supaya disiplin. Sekarang ini yang kamu sampaikan ini kan memang berdasarkan daripada gaya belajarnya ya, Nadia ya. Ya, nih Nadia nih. Ini kan hasilnya nih, hasilnya. Jadi ini bisa nih nanti ditempel ya. Mungkin di bawah rumah ya. Bahwa ini hasil daripada gaya belajar yang disenangi ya. Ya, seperti itu. Ya, beri aplaus dulu teman kalian. Iya, semangat. Iya. Aulia masih dalam tahap iya, maaf penyelesaian lagi nih, bikin kotak pensil, ada pensil atau pulpen. Ya. Ya, ada yang sudah selesai juga bisa menyampaikan di depan hasil karyanya, hobinya, dengan gaya belajarnya. Ya. Ya, yang pidato tadi, ada hubungan tadi sama pidato. Ayo, pidato tadi Dani kan? Iya, pidato nggak tadi? Siapa tadi? Ada tadi pidato. Cerita, oh cerita ke depan bisa menyampaikan. Ya, cerita di depan. Ya, cerita di depan. Ya, suaranya yang keras ya. Pengen denger nih semua temannya. Ya. Ini kan? Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani. Di sini saya membuat cerita tentang terlambat datang ke sekolah. Nah, ya. Iya. Namaku Andi. Aku bersekolah di SMKN 1 Gambut. Iya. Ya sudah. Terus? Aku duduk di bangku kelas 10. Aku memiliki pengalaman unik yaitu terlambat sekolah karena memang kesiangan. Pada malam hari sebelum hari aku terlambat sekolah, aku bergadang untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang menumpuk karena sering ditunda-tunda. Aku tidur jam 12 malam, padahal aku harus bangun pagi esok hari karena akan ada upacara di jam 7 pagi nanti. Ya. Saat aku bangun dari tidur, aku melihat jam sudah menunjukkan jam 6:55. Aku tidak dibangunkan oleh orang tuaku karena mereka ingin aku mandiri dan lebih bertanggung jawab. Aku langsung bergegas mandi dan potong roti yang kumakan di hari itu karena sudah tidak ada waktu. Saat datang ke sekolah, gerbang sudah ditutup, tetapi satpam masih mengizinkanku untuk masuk. Saat masuk ke lapangan, aku disuruh berdiri di barisan murid yang terlambat. Aku sangat malu pada saat itu. Aku bertekad untuk tidak menunda-nunda tugas dan tidur cepat agar dapat disiplin waktu. Setelah hari itu, aku tidak pernah masuk terlambat ke sekolah sampai sekarang. Aku berharap aku tetap disiplin sampai aku bisa
bahwa seseorang itu dalam hidupnya itu penuh disiplin ya. Kalau tidak disiplin maka akan menjadi jauh lah hidupnya ya. Itu masuk gaya belajar apa dulu? Dani masuk gaya belajar apa? Kamu masuk gaya belajar apa? Kinestetik. Iya betul juga. Ya kasih hapus dulu teman kalian. Silakan. Ya ini yang kinestetik lagi nih siapa nih? Ya bisa menyampaikan hasilnya. Sudah selesai? Oh iya? Tadi ya jangan masang lagi. Berarti tunggu untuk yang gaya belajarnya kinestetik. Ini undi-undi ya. Kalian dilihat masing-masing tekun mengerjakan sesuai dengan hobinya, sesuai dengan bakat minatnya. Bakatnya di sini terlihat ya. Nah, ya. Mau nggak setiap hari kalanya pembelajaran kita seperti ini? Mau? Senang ya. Kenapa ekspresikan langsung ya? Ada yang hobi anime, nah seperti ini. Lihat. Nah ini ada yang sudah selesai membuat tempat pensil. Nah sudah selesai membuat tempat pensilnya. Iya. Nah ya sudah. Bentar lagi. Warna-warni ya. Dengan keunikannya dia membuat tempat pensilnya ini tadi. Ya. Saya sampaikan hasilnya di depan, Aulia. Ya. Jadi yang barang. Kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi barang yang saya buat ini berbahan dari origami, yaitu wadah pensil. Jadi kegunaannya apabila berserakan pensil jadi bisa dibuat sini jadi kelihatan rapi. Nah nanti biar berserakan kalian ya, belajar bersih, disiplin ya. Jadi ditaruh di sini nih bisa nih tempat titipnya di meja Aulia nantinya lah. Ya silakan kembali ke tempat Aulia. Iya. Ya, kasih hapus dulu. Ya, jadi di sini kalian bisa mengekspresikan lah apa hobi kegemaran kalian yang kalian lakukan sekarang ini berdasarkan daripada gaya belajarnya ya. Ada gaya belajarnya visual, ada gaya belajarnya auditori, ada gaya belajarnya kinestetik. Kalian sudah mengetahui masing-masing ya dengan gaya belajarnya masing-masing di sini. Nah, sekarang coba perhatikan semuanya di sini dulu. Ibu perhatikan di depan. Ya, perhatikan dulu yang asik menggambar, asik warna, asik mensketsa. Ibu lihat, nah, dengan apanya nih? Ya, dengan keahliannya, hobinya masing-masing. Sekarang dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan topik kita hari ini mengenai disiplin diri, ya. Nah, sekarang kesimpulan yang kamu dapatkan itu apa? Ya untuk Aulia dulu. Apa yang kamu dapatkan Aulia? Dalam setelah pembelajaran ini, mungkin yang kita dapat dari Pian sampaikan, Iya, Aulia sudah juga Iya. membuat ini tadi. mungkin kedepannya kita agar lebih disiplin lagi, Aulia ini ya. mengikuti aturan yang ada dan agar selalu disiplin ya. Karena dengan disiplin itu merasakan nggak Aulia hasil yang terlihat itu dengan kebiasaan ya. Jadi hidup tuh lebih teratur buat. Lebih teratur ya. Mengikuti disiplin. Iya, bagus. Sekarang untuk Salma. Nah, Salma itu tadi itu buat apa Salma? Pidato ya. Hasil gaya belajarnya apa tadi? Auditorial. Auditorial dengan minat. Sekarang kesimpulannya apa nih yang kamu dapatkan hari ini dengan pembelajaran kita yang disiplin ini tadi?
tahu apa itu disiplin, Ya. disiplin diri, lebih mengenal dan lebih mendapatkan ilmu. Nah, ya. Yang lain ada bisa lagi? Ayo. Auditory, kinestetik, yang visual. Ayo, ungkapkan. Apa visual? Yang visual siapa? Bisa mewakili? Visual? Apa visual? Yang kamu dapatkan untuk pembelajaran hari ini dengan tema kita disiplin ini apa? Kesimpulannya ya? Lebih mandiri. Apalagi yang aku rasakan? Senang. Oh, senang ya. Apalagi ya? Belajar ini senang. Oh, senang dengan gaya belajarnya ini tadi. Iya. Ada lagi? Oh iya. Jadi anak-anak ibu semuanya, kalian semuanya sudah mengerti dan memahami ya. Ya, bahwa mengenai disiplin diri itu sangatnya penting sekali dalam kehidupan. Karena apabila kita tidak disiplin, maka hidup kita menjadi tidak kacau ya, seperti itu. Jadi dengan kita disiplin diri, hidup jadi teratur, terarah, ya kan? Dan berkesinambungan itu, dengan disiplin itu maka membuat hidup kita itu menjadi akan nantinya lebih baik dan pastinya hidup itu menjadi sukses. Mau sukses semuanya?